Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tribun. Dimanapun berada, bersama saya Ramon kembali hadir dalam program Digital Tribun Medan tentang cakap-cakap seputar komunitas. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang, mengulas, menggali, dan mereview semua informasi yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Telah hadir bersama kita founder dari komunitas Transitive Learning Society atau yang dikenal dengan istilah Gerakan Total Produksi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarrom Dr. Ansari Yamama MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Doktor. Ini kayaknya Pak panggil abang aja lah ini ya. Cocok Bang? Cocok. Oke. Baik. Jadi beliau selain sebagai founder komunitas ini juga berprofesi sebagai dosen dan dapat juga dikatakan sebagai pengamat sosial dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, Abang Dah. Alhamdulillah. Kita to the point aja ini sekarang. Siap. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Bulan puasa. Masih Sedap. puasa nih ya? Insyaallah. Oke, baik Abang Dah. Jadi ini terkait dengan komunitas yang mungkin beberapa waktu ini kan lagi hilir mudik nih di sosial media, baik di komunitas mahasiswa ataupun komunitas kampus terkait Islam transitif. Mungkin bisa Bang jelaskan tuh Bang, apa sih yang dinamakan Islam transitif itu? Baik, Tafadhol. alhamdulillah. Pertama terima kasih kepada kita punya berada Mr. Ramon Ya, dan kawan-kawan di cakap-cakap Tribun. komunitas ya. Komunitas ini alhamdulillah. Jadi memang beberapa waktu terakhir Islam transitif adalah berwarawiri ya, Ya. di berbagai mass media. Islam transitif itu pada dasarnya adalah sebuah gagasan pemikiran yang mencoba untuk memberitahu kepada generasi milenial bahwa ketika kita berbicara tentang Islam, maka yang harus kita tanamkan kepada generasi milenial itu adalah Islam itu bukan hanya seperangkat tata ritual ibadah saja kepada Allah. Tetapi ketika kita menyebut Islam, maka sudah masuk dalam bayangan anak-anak milenial ini bahwa Islam itu juga adalah seperangkat ataupun sebuah model ataupun cara berpikir. Jadi Islam itu adalah sebuah pemikiran. Ini yang harus kita kembangkan hari ini. Sebab sesungguhnya, my brother, pemikiran itulah sesungguhnya yang sangat mempengaruhi dalam tanda kutip kelakuan seseorang. Apakah dalam konteks kelakuan yang positif, beribadah, ataupun dalam konteks human relation, ataupun kelakuan-kelakuan yang berbiaya tinggi. Begitu ya. Kalau bahasa Medan, biaya mahal ya. Itu dia. Jadi oleh karena itu Islam transitif ini mencoba untuk menjelaskan sebuah model keislaman berdasarkan pola berpikir. Pola berpikir yang bagaimana? Pola berpikir yang transitif. Transitif ini maksudnya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sebenarnya hidup ini kan bergerak. Bahkan kalau kita lihat berdasarkan ilmu saintifik, hampir tidak ada benda yang stagnan di jagat maya pada ini. Betul ya? Betul. Semua bergerak. Semua pada posisi bergerak. Nah, oleh karena itu remaja Islam, remaja milenial, generasi muda Indonesia saatnya untuk bergerak. Apa aja yang bergerak? Kan itu nih. Pertama yang bergerak adalah pikiran yang harus bergerak. Pola pikir ya. Nah, Islam transitif itu adalah Islam yang memberikan ataupun mencoba untuk memformat
bagaimana umat Islam, generasi milenial, generasi Indonesia itu menjadi generasi yang bergerak. Itulah transitif secara berpikir. singkat dalam konteks berpikir. Tetapi konteks berpikir yang bergerak itu bukan the last destination. Tujuan akhir dari pergerakan pemikiran itu sampai kepada sebuah gerakan yang bersifat empirik. Baik itu dalam gerakan-gerakan sosial, keagamaan, gerakan politik, seni, apa lagi itu? Semualah dalam Semua. bidang dunia. Kongko ini juga sebuah gerakan. Semua disiplin ilmu ya. Yes, dan seluruh aspek kehidupan. Iya. Ya. Jadi bergerak secara sosial, struktural. Nah, juga bergerak dalam bentuk yang empirical, produksi. Nah, ini yang diharapkan sesungguhnya. Tetap ada output ya. Output. Bagi masyarakat juga. Yes, yes. Sebab sebuah masyarakat dalam pandangan Islam transitif, bahkan sebuah bangsa, jika mereka tidak mampu melakukan pergerakan-pergerakan dalam konteks melahirkan sesuatu yang baru, empirically, bisa dalam bentuk productivity, kalau itu tidak dilakukan, maka tidak ada masyarakat, bangsa itu akan tertinggal selama-lamanya. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Menarik. Nah, jadi lebih spesifik lagi pertanyaannya nih Bang, apa sih yang melatar belakangi Abang pada akhirnya harus menjadi garda terdepan untuk merubah pola pikir terutama remaja-remaja milenial ini Bang? Alhamdulillah. Tadi kita fokus pertama kepada pola berpikir yang harus bergerak. Hari ini umat Islam ketika memahami Islam itu terperangkap dalam model berpikir lazim. Lazim ini kalau dalam bahasa marketing terperangkap dalam comfort zone. Zona nyaman. Zona nyaman. Oh, iya. Jadi Exactly. takut untuk keluar. Takut untuk keluar. Benar. Nah, jadi makanya dalam sehari-hari kan banyak kita ini, bangsa kita ini, fuqara wal masakin kita ini. Kalau sudah misalnya mohon maaf ini my brother, mohon maaf my brother. Kalau kalah misalnya kerjanya katakanlah hari ini mengemis misalnya. Tidak, katakanlah misalnya pendayung becak misalnya. Okay. Misalnya minta izin ya. Ya. Nah, maka dia tidak punya keberanian untuk mengeluarkan satu kakinya ke model pekerjaan yang lain. Seolah-olah kalau pindah pekerjaan ini gawat kehidupan. Begitu kiranya. Kiamat dunia ini. Kiamat dunia ini. Begitu gitu. Jadi benar Bang dah. Comfort zone. Jadi berpikir lazim, generasi Islam, generasi Indonesia, generasi milenial, siapapun di antara kita, anak-anak muda kita ini, kalau dia berpikir lazim, sudah merasa nyaman dengan yang dia dapati, gaya hidup, keilmuan, apa lagi itu? Fasilitas, lifestyle, model gaya berpikir, bahkan model penggemar lagu yang digemarinya sekalipun itu aja nggak berkembang, monoton ya, monoton. Inilah yang membuat umat ini menjadi tertinggal. Nah, kenapa dalam konteks hubungan kemanusiaan kita katakanlah berelasi umat beragama, misalnya kita di Kota Medan ini kan sibuk nih, bulan puasa nih orang sibuk mengkomplain. Apa namanya ini, ada yang suara mengaji, suara membangkitkan sahur. Benar. Kan begitu nih. Dan itu menjadi viral kan? Menjadi viral. Betul. Nah, kan begitu nih kan. Jadi kalau orang itu berpikir lazim, kan begitu, maka dia selalu mengikatkan diri dengan pikiran-pikiran yang lampau. Nah, apakah pikiran itu ide-ide keilmuan itu? Ini terutama ilmu-ilmu yang berbasis sosiologis, pemikiran. Kalau ilmu-ilmu based on scientific empirical, ini kan apa yang ada hari ini kan itu menjadi standar kebenaran. Betul. Kan begitu? Kita tak bisa lagi klaim mesin yang dibuat tahun 60 lebih handal daripada mesin kereta yang dibuat. Misalnya kereta contoh ini kan, merek apa misalnya, tahun 60 dibuat. Mana pun canggihnya waktu itu, muncul lagi tahun 2021 mesin yang sama. Pastilah ini yang paling canggih. Iya. Nah, kalau pemikiran tidak.
Jadi Oh, bisa lagi hal-hal yang lama tuh dianggap lebih up to date dan lain-lain. Kan begitu? masih bisa menjadi referensi kita ya. Referensi. Nah, akhirnya berpikir lazim itu terperangkap dengan pikiran-pikiran terdahulu. Sementara realitas berkembang hari ini sudah luar biasa. Bagaimana bentuk kehidupan yang diinginkan, yang harus toleran yang bagaimana. Nah, sementara pikiran yang zaman dahulu, masa-masa tempo dulu, mungkin muncul pada masa klasik, mungkin muncul pada masa perang salib, dan lain-lain. Ini kan selalu pikiran hitam putih. Betul, betul, betul. Nah, pikiran hitam putih itu kalau kita wajib kita aplikasikan hari ini, nah inilah yang akan terjadi benturan-benturan tadi. Nah, tetapi bagi orang yang berpikir lazim, ya, comfort zone tadi itu, dia paksakan bagaimanapun yang akan terjadi. Bahkan yang lebih berbahaya lagi ketika pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran para ahli terdahulu dianggap sudah sakral, setara dengan ayat Al-Quran, maka orang akan bisa bernyabung nyawa, apa namanya itu? Menyabung nyawa, mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan pemikiran betul, itu. betul. Itu kalau pemikiran yang betul, 04 yang salah. Nah, inilah yang berbahaya bagi sebuah kehidupan. Yang terjadi adalah benturan terus ya. Benturan terus. Makanya bangsa ini kita kan suka terus berbenturan. Berdebat. Nah, kita yang berdebat, orang yang berbuat. Iya. Nah, inilah persoalannya Islam transitif mencoba untuk merubah pola Berpikir. ya, menawarkan ya. Nanti kalau merubah payah juga ya kan? Betul. Berat kali ya, Wak, ya kan? Banyak yang harus kita lewati gitu Jadi ya. menawarkan sebuah model pola berpikir keislaman yang keluar dari model berpikir lazim untuk model berpikir yang bergerak. Kalau lagu zaman anak zaman now-nya itu ada tuh, Apa Bang. tuh? Keluar dari zona nyaman kan gitu. Keluar dari nyaman. Jadi teringatnya Bang, apakah gagasan ini serta-merta langsung dapat diterima oleh masyarakat? Apakah memang perlu usaha ekstra atau banyak sih tantangan yang harus dihadapin, Bang? Kira-kira. Memang biasanya sebuah pemikiran, sebuah ide tidak serta-merta orang bisa menerima. Banyak yang menolak, banyak yang kontra. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam realitas hari demi hari sepertinya 1, 2, 3 dan seterusnya pikiran itu mulai diadopsi, diterima ya, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan akademisi. Nah, jadi kita tetap yakin bahwa yang namanya pemikiran itu dia terus akan diterima nanti tepat pada waktunya. Nah, itu dia. Tapi tidak masalah. Nah, karena itulah kita membuat namanya Transitive Learning Society. Jadi Transitive Learning Society ini, alhamdulillah kita juga sangat berterima kasih kepada Tribun Medan ya. Artinya adik-adik di Transitive Learning Society, sebuah pergerakan akademik, pencerahan akademik dalam bentuk gerakan, tulis menulis ya, diakomodir di Tribun Koran ya, di edisi cetak ya. Edisi cetak. Lagi ini dalam bulan Ramadan khusus. Ya? Ini sebuah anugerah, sebuah kolaborasi yang menarik lah, yang luar biasa, yang penuh barokah antara Transitive Learning Society dengan Tribun Kota Medan. Betul. Dan Transitive Learning Society terus mempersiapkan diri untuk bermitra dengan siapa saja ya. Siapa saja agar kita bisa memberikan lebih baik bagi masyarakat, bangsa dan negara ini. Nah, inti dari gagasan ataupun konsep ini seperti apa ya Bang? Mungkin bisa disampaikan ke sahabat Tribuners juga nih. Ya, karena rata-rata sahabat Tribuners ini kan banyak juga yang kaum milenial juga. Ya. Jadi salah satu inti daripada gagasan Islam transitif itu ada kita sebut dengan namanya, intinya itu kan intinya produktivitas. Itu intinya ya, produktivitas. Jadi umat Islam, generasi milenial, generasi bangsa ini harus produksi. Intinya produksi. Tentu saja, my brother, jangan nanti dikaitkan dengan produksi ala model materialisme Karl Marx yang lepas dari nilai-nilai apa namanya itu?
kultur spiritual kan gitu nih. Nah, jadi produksi dalam Islam transitif itu adalah produksi dua model, dua bentuk. Satu adalah produksi yang empirik. Yang empirik. Ya tentu saja produksi itu bisa dalam bentuk creativity anak-anak milenial. Contoh, saya jauh-jauh nih ya. Ini gambar ataupun apa namanya ini? Miniatur lah ataupun Miniatur apalah bunga, namanya nih ya. Creativity. Betul. Bunga tulip. Bunga tulip. Betul ya? Dan ini nggak hidup ini, Bang. Ah, ini bunga mati toh? Iya. Nah, ini kan creativity. Creativity. Bagi anak-anak milenial yang ada darah seni namanya itu ya. Ada ya adalah seniman sedikit ya kan? Betul. Dia bisa membuat creativity dalam bentuk flower, bunga. Nah, ini kan bisa jadi duit. Iya. Anak-anak milenial misalnya juga tiap hari megang apa namanya ini? Gadget. Android. Android. Iya. Nah, maka ini dia harus merubah pola pikirnya. Ya. Lazimnya Android ini kan digunakan untuk cakap-cakap, WA, apa lagi? Iya. Untuk nengok-nengok film dan lain-lain ya kan? Informasi lah, Informasi. untuk menambah Nah, begitu kira-kira nih, kan? pengetahuan, benar. Kan konsumtif. Betul. Lazimnya kan begitu. Nah, bagaimana dia berpikir supaya gadget ini bisa jadi produktif, menghasilkan. Ya, menghasilkan bisa dalam bentuk financial hasilnya, bisa dalam bentuk popularity, macam-macam lah toh. Benar. Nah, inilah namanya tadi idenya adalah Islam tuh harus produktif. Itu intinya. Jadi bahkan dalam ajaran agama Islam sesungguhnya, my brothers and sisters, ya kan, yang millennial generation. Nah, itu bahasa Medan itu kan. Betul. Hampir tak ada ajaran agama Islam ini yang tidak berdimensi produksi. Ya. Bahkan kita sembahyang, sholat, ini kan produksi. Apa yang you produksi waktu sembahyang? Dilihat dari aspek Ya. kesehatan misalnya. Yes. Aspek keagamaan, kasarnya ya. Ente sembahyang kan ente kan mau mendapatkan pahala. Supaya besok di akhirat timbangan amal jadi berat. Kalau sempat tidak ada timbangan amal kita di akhirat, tak ada produksi amal. Kering timbangan doa. Apa tuh? Kalau dosa belah kiri, pahala belah kanan, tak ada timbangan amal pahala. Turunlah, naiklah timbangan dosa. Kita produksilah pahala tadi. Sembayanglah kita, puasalah kita. Supaya banyak produksi kita besok di akhirat, naiklah kita. Begini dia. Jadi sesungguhnya salah satu inti daripada ajaran agama yang disampaikan oleh Islam transitif itu adalah productivity. Baik itu dalam bentuk imateri maupun produksi dalam bentuk materi. Gimana? Cocok? Tetap harus ada yang namanya produktivitas. Harus ada produksi. Benar. Dan bangsa pun tak ada bangsa yang besar di muka ini kalau di sana tak ada produktivitas. Pastilah. Tak usah jauh-jauh. Kan bolehnya kita sebut merek ya kan? Boleh. Nah, misalnya negara Jepang. Berapa jenis merek kendaraan buatan Jepang nampak kita siang malam di jalan? Di Indonesia. Di Indonesia. Baik di luar negeri semua. Iya. Bukan di Indonesia. Dari mulai roda 2 sampai roda 4, sampai roda 6, sampai roda 20. Buatan Jepang. Berapa merek buatan Jepang tuh berjalan di jalan raya itu? Produksi tadi. Yes, produksi. Jepang kecil. Ya artinya ketika dia hanya konsentrasinya hanya di produksi roda 2, ya mungkin dia akan stuck di roda 2 gitu, tanpa dia memikirkan lebih dari itu ya. Ini dari 2 sampai 20 rodanya berseleweran di pinggir jalan. Nah, oleh karena itu umat Islam, bangsa Indonesia, generasi milenial, lakukanlah produktiviti. Nah, tentu saja untuk membuat produktivitas ini tak bisa langsung simsalabim begitu saja. Proses itu. Banyak membaca. Itu salah satu. Makanya ayat Al-Quran yang pertama turun kan Iqra. Baca. Brother, sesungguhnya kalau kita generasi milenial mau berpikir, tadi kan berpikir, Islam ini kan set of mind set. A set of thought. Satu set pemikiran. Jadi kalau kita mau berpikir, sesungguhnya bertanya kita, macam orang Medan bertanya, karena kan cakap-cakap Medan, ya kan?
Kenapa Allah sebut Iqra? Iqra, baca. Yang mau dibaca tak ada, tak nampak. Kan begitu nih. Yang paling pas kata Tuhan kan Isma ya Muhammad, dengarkan ya Muhammad. Gimana? Logikanya kan itu ya. Orang Nabi dari di gua Hira, tulisan tak ada, koran tak ada, apa tak ada. Tiba-tiba keluar perintah, baca ya Muhammad. Mana? Yang paling logis itu dengar ya Muhammad, Isma ya Muhammad kata Allah. Ya Nabi kan tinggal slow. Nah, tapi tidak, Iqra kata Allah. Artinya ada productivity, ada gerakan. Nah, jadi salah satu untuk produksi itu banyaklah membaca. Itu poinnya ya. Tersurat dan tersurek kata saudara-saudara kita tuh ya kan. Nah, begitulah kira. Jadi Bang Da, terkait gagasan ini memang menarik ya, karena memang kita cenderung ya tetap orientasinya tadi harus banyak membaca juga ya, karena banyak juga ilmu yang kita dapatkan. Benar. Pertanyaannya, dari gagasan ini apa yang kira-kira mau diharapkan dari komunitas kita ini, Bang Da, untuk generasi milenial lah terutama? Pertama, harapan kita adalah pada perubahan. Ini yang pertama, perubahan. Perubahan apa? Perubahan mindset. Itulah yang diistilahkan transitif. Yes, perubahan pikiran. Nah, ketika sudah terjadi perubahan pikiran, maka terjadi perubahan dari konsumtif menjadi produktif. Jadi masyarakat yang konsumtif menjadi masyarakat yang produktif. Macam mana kata orang-orang yang pernah ke Cina misalnya. Di Cina ini setiap masyarakat rumah tangga ada apa namanya itu? Usaha-usaha kecil. Home industry ya. Bahkan pekerjaan pabrik langsung dibawa ke rumah. Dan iya. Menjadi industri. Kalau itu nih kan? Dan kualitasnya mungkin hampir sama dengan hasil. Artinya kan ada kerja pabrik bisa dibuat di rumah. Kalau itu nih kan? Jadi artinya harus ada dari pola berpikir yang berubah masuk kepada tingkat produksi. Jadi ketika kita sudah menguasai pola berpikir yang positif, pola pikir yang baik, yang mau bekerja, tidak mau diam, tak mau tinggal diam, tak mau duduk temenung, ya kan? Lahirlah produksi. Ada yang kita buat sambil duduk kita buat sesuatu. Sambil duduk mungkin kita bisa membuat lukisan. Kalau dia memang ada senimannya. Sambil duduk dia mungkin bisa membuat puisi. Nah, anak SMA sambil duduk menggoreskan puisi ya kan? Betul kan? Iya. Nah, mungkin kalau orang yang anak milenial, saudara milenial kita, generasi milenial kita pakar dalam bidang apa namanya ini? Desain grafis ya. Kamu gitu nih? Iya, benar. Nah, sambil menunggu buka puasa, buka laptop, dia desain awan. Dia kan? Macam mana awan berjalan. Misalnya nih. Teringat pula aja, digambarnya pula orang berkelahi di atas awan misalnya, kamu itu nih. Bisa dihidupkannya, jadilah sesuatu produksi. Jadi pola berpikir dirubah, jadi produksi. Nah, ketika dua komponen, dua bentuk ini sudah dikuasai oleh kita bangsa Indonesia ini, maka jadilah bangsa Indonesia ini bisa terlibat langsung dalam memainkan peran-peran peradaban global. Kita ingin Islam transitif ini sudah kita sampaikan dengan Ibu Megawati nih. Langsung buku itu sampai. Oh iya Bang. Apa yang kira-kira disampaikan secara tertulis ke Ibu Megawati? Ya bukunya kita kasih ya, tahu. Mudah-mudahan dibacanya ini lah ya. Buku berbicara tentang pemikiran dan perubahan. Nah, cuman ya mungkin beliau apakah dibaca atau tidak tahu. Betul. Tetapi kita yakin, abang bisa kita perdebatkan lah ya. Artinya kalau ide-ide transitif ini, ide pemikiran dan productivity dipegang oleh bangsa ini, maka bangsa ini akan bisa keluar sebagai pemain utama dalam membangun peradaban global. Nah, kalau tidak, kita hanya sebagai pemain pinggir atau hanya sebagai penonton. Bukan pemain, tapi penonton. Dan paling banyak komentatornya. Yes. Dan yang paling banyak korban itu adalah penonton. Yang paling banyak mengeluarkan duit adalah penonton. Penonton beli tiket, beli minum, segala macam. Nah, pemain kan dapat duit. Betul.
Nah, Indonesia ini seharusnya menjadi pemain. Pemain ya. Nah, tetapi sesungguhnya, my brothers, ini yang perlu diperhatikan oleh generasi milenial ini. Ya, generasi milenial tidak saatnya lagi kita hanya terjebak dalam persoalan apa namanya itu ya? Sekarang ini kita kan terperangkap menjadi masyarakat political minded society. Betul. Masyarakat yang berpikir politis. Nah, ini sesungguhnya berbahaya ini. Masyarakat berpikir politis ini berbahaya. Karena politik itu biasa selalu mengedepankan kecurigaan. Sakwasangka. Sakwasangka. Betul, betul. Makanya orang berpolitik itu selalu Dugaan-dugaan. dugaan-dugaan yang muncul. Nah, dugaan. Makanya politik yang tidak dibarengi dengan nilai-nilai kultural, nilai-nilai agamaan yang bikin rusak itu, Betul, betul. itulah politik yang menghalalkan segala cara. Artinya bangsa ini tidak bisa diatur, persoalan bangsa ini tidak bisa diselesaikan dengan mantra-mantra politik semata. Itu maksudnya. Bangsa ini harus diselesaikan dari mana persoalannya, dilihat. Misalnya, bangsa ini makanan pokoknya misalnya beras, beras kurang. Kamu gitu nih, bukan beras kurang tuh harus diimpor dari luar. Kan ada tanah kita masih banyak. Persoalannya berdasarkan ajaran Islam transitif, bagaimana melahirkan petani-petani strip, sarjana pertanian, ya toh, yang lebih visioner, yang mampu melakukan sebuah perubahan revolusi ke arah yang lebih baik dalam memproduksi pangan termasuk padi. Kan begitu, harus lahir para sarjana pertanian yang punya alternatif produktivitas pertanian. Itu dia. Jadi tidak cukup dengan mantra politik. Ini kalau kita mantra politik semua mengurusi negara bangsa ini adalah hancur kita ini. Jadi kita urus sesuai dengan makamnya. Apa persoalannya? Kalau pula persoalannya tadi persoalan apa? Kok di Medan ini persoalan apa? Mungkin pasar. Pasar yang selalu apa? Pasar pajak kalau bahasa Medan. Pajak, kan, ya. Kalau bahasa orang Jakarta pasar. Hampir tak pernah pasar ini beres. Punya kesan positif, nggak pernah itu ya. Udah itu tak beres sebenarnya itu. Mungkin tata ruangnya beselemak lah kalau di bahasa Medannya. bahasa kita ya. Nah, ini kan harus tak bisa dibahas di bangku ini mendebatkannya. Sambil minum kopi. Tak bisa. Turun. Terjun langsung ya. Terjun langsung. Siapa ini yang terjun langsung? Ya, pemimpin lah. Kalau di Medan ya Bapak Wali Kota. Kalau di Sumut ya Gubernur. Kalau di kecamatan ya Bapak Camat. Ya, turun bersama apa namanya? Stakeholder, bersama pendukung-pendukung aparat. Ya. Kalau untuk Pak Wali Kota kita kasih jempol lah. Karena sudah banyak apa? Gebrakannya. Nah, cuman pajak masih juga kita lihat belum ini. Nanti kita harapkan ke depan semana pajak ini beres. Kalau pajak beres bersih, kita pun mau belanja enak kan? Apa namanya itu? Sedap masuk belanja, tidak pala awak menyingsing celana ataupun kain lebih tinggi ya kan? Jadi pokoknya bagaimana pajak tadi atau pasar bahasa Jakartanya itu kesan negatifnya itu sudah tidak ada lagi. Kan seperti itu, ya. Artinya persoalan bangsa ini diselesaikan sesuai dengan makamnya. Ya. Jangan mantra-mantra politik semata tak cukup menyelesaikannya. Jadi flashback ini, Sir. Jadi terkait masalah perpolitikan lah ya. Dulu kan founding father kita itu dalam hal berpolitik itu kan memang agak santun ya. Santun dalam arti begini, walaupun memang mereka berbeda pendapat, tapi itu hanya berbeda di dalam satu ruangan atau dalam satu majelis. Tapi di luar itu kan mereka tetap menjadi satu kesatuan sebagai warga ataupun bangsa Indonesia gitu. Nah, ketika kita tinjau di era saat ini gitu, yang ada adalah perpolitikan kita itu menjadi perpolitikan bermusuhan jadinya.
Iya. yang memang berdampak yang sangat tidak baik juga kan bagi kita yang generasi-generasi muda itu. Bagaimana sebisa melihat persoalan ini? Pertama, kalau berdasarkan pemikiran Islam transitif ini ya, Kita balik lagi ke ya kan? gagasan Pertama, politik ini kan ada dua basis. Pertama, basis kultur. Basis kultur. Ya, kultur ini kan ada ewoh pakewoh, kalau bahasa Jawa itu ya. Ada segan menyegani, apa lagi itu? Hormat menghormati. Kamu gitu nih, Ya, itu kan kultur berpolitik. Betul. Kalaupun tajam kali debat tuh, kan tak sampai kita berani menunjukkan batang hidung kawan tuh. Karena Pakai itu jari kita. itu melanggar kultur. Oke. Kan begitu nih. Benar-benar. Melanggar kultur. Jangan sebab kita tunjuk hidungnya. Itu kan rusak. Tak ada kultur politik begitu. Oke. itu Dan tidak satu. diajarkan zaman Tak dulu itu? diajarkan. Oh. Artinya itu yang dipegang pada zaman dahulu. Kultur politik yang berdasarkan local wisdom itu dipegang kuat. Sehingga ya kalau di ajaran adat kita itu jangan bertengkar. Musyawarahlah kamu. Kamu gitu-gitu nih. Betul. Yang kedua, politik itu tentu berbasis kepada yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu salah satunya nilai-nilai keagamaan. Kan ilmu agama kan bicara politik juga ini. Makanya kalau dua apa namanya ini? Dua nilai ini dipegang oleh politisi, macam dulu lah, zaman-zaman dahulu, bertengkar di dalam, tapi habis itu di dalam, di luar tetap bergandeng tangan. Kamu gitu nih. Betul. Kenapa? Karena bisa ditaklukkannya hati dan perasaannya dengan dua nilai ini. Agama bilang jangan kau berdendam, jangan kau marah. Dalam agama itu bilang wal kaziminal ghaiz. Kan ada ayat itu di surah Al-Imran tuh. Orang yang muttaqin, puasa ini kan banyak orang muttaqin nih. Betul. Orang yang muttaqin itu dia mempunyai kecerdasan untuk mengelola atau dia mempunyai kemampuan untuk mengelola kecerdasan emosional. Bukan menjaga, bukan menutup, menghentikan amarah. Itu bahaya. Wal kaziminal ghaiz itu kalau difaham-paham berbagai tafsir dan para ustaz, para ulama mengatakan menahan amarah. Jangan amarah ditahan, bisa salah, bisa bahaya. Nah, tafsir Al-Wasit Islam Transitif, wal kaziminal ghaiz itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengelola kecerdasan emosional. Jadi artinya di dalam dia marah, di luar dia bergandeng tangan. Makanya politisi kita dulu itu bisa bermusyawarah dengan mufakat menyelesaikan persoalan bangsa. Tahap demi tahap Pak Karno dan kawan-kawan, Pak Aminoto, Pak Ahmad Dahlan, Pak Agus Salim, kiai-kiai kita itu, dan Pak Soekarno kita itu dan kawan-kawan itu tahap demi tahap bisa membawa negeri ini. Mulai misalnya lah rapat BPUPKI dan seterusnya itu kan betul. akhirnya Proses. diproklamirkan, dibentuk DPR konstituante, dibentuk Pancasila dan lain, kan bertahap-tahap ini. Nampak dia. Sekarang kan tidak. Sini muncul persoalan, sini muncul persoalan. Jadi akhirnya kita jadi bingung mana persoalan yang utama yang dihadapi bangsa ini. Itu persoalannya tadi. Akhirnya kita tidak kuat nilai kultur di kampung yang diajarkan sama kita orang-orang tua kita dulu, nilai agama pun lemah. Masuk ke kota. Terjadilah politik yang katakanlah tadi keluar dari koridor-koridor kearifan lokal dan kearifan keagamaan. Dan dua nilai tadi itu tidak terwakilkan. Tak terwakili. Maka itu kita politik saling membunuh. Benar. Kalau bahasa apa itu saling belah. Padahal seharusnya politik itu saling membangun ya. Saling membangun, berkolaborasi. Dunia ini tak bisa dibangun sendiri. Betul. Harus dibangun berkolaborasi. Tentu di sana ada politik, taktik, strategi, siasah. Bahasa agama kan siasah. Betul. Tapi jangan salah, jangan siasah. Kalau kita cerita siasah bukan cerita khilafah. Kita cerita bagaimana negara republik ini bisa makmur, keluar dari keterpurukannya, bangkit dari ketertinggalannya. Apa gitu kira-kira? Inilah yang sudah dibuat oleh bangsa ini. Ada lembaga legislatif, apa lagi? Yudikatif, eksekutif. Itulah dia.
Waduh, ini sahabat Tribuners sebenarnya kajian tingkat tinggi juga ini ya kan. Paling enggak ini harus sekali berprofesor juga nih yang harus membawa acaranya ini. Insya Allah. Amin. Jadi Bang, terkait dengan situasi keislaman umat yang selalu terus tertinggal tadi dan terpinggirkan secara politik dan ekonomi. Jadi kira-kira apa sih visi dan misi yang akan Abang sampaikan lah kepada masyarakat ya, terkhusus bagi anak-anak muda lah ya, yang saat ini khususnya di Sumatera Utara ini maupun di nasional. Silakan Bang. Ya, pertama sebagai generasi bangsa Indonesia, ini satu dulu kita garis bawahin ya. Generasi milenial Indonesia, pertama yang perlu kita pegang adalah kita jangan lepas lekang dari ajaran-ajaran datuk nenek kita. Apa nama itu? Ajaran adatnya? Adat budaya. Ya toh? Kalau misalnya katakanlah di Sumatera Utara, ya salah satu suku yang besar itu misalnya suku Mandailing misalnya, kamu gitu nih, Sumut ini toh, maka harus dipeganglah adat Mandailing itu yang kuat. Sombah Marmora, Elek, Maranak Boru, Manat Markahangi misalnya. Artinya tuh Bang? Ya artinya menghormati yang tua-tua. Oke. Kayak itu lah Kalau itu di kan? semua suku juga. Gitu, Ya, kan? di semua suku juga seperti itu. Tapi kan ada idiomnya. Idiomnya. Jadi maksudnya harus ikatkan diri dengan nilai-nilai kultur, adat istiadat kita. Itu penting. Bukan berarti kita menjadi orang yang tertinggal. Oh salah. Jepang itu negara maju. Jepang kan? Tetapi mereka tetap memegang nilai-nilai kultur. Budaya. Tahu saja jauh-jauh. Kultur yang paling penting itu salah satunya adalah dalam berjalan misalnya. Hampir tak ada sekarang ini anak-anak muda di kota dan di kampung ya. Anak-anak muda milenial di kota itu yang berjalan agak membungkukkan badan. Ketika berpapasan dengan orang yang lebih tua. Bahkan ketika mau ketemu guru pun dia harus lari dulu untuk menghindar, jangan sampai ketemu dulu ya Bang. Itu kan contoh kecil. Betul. Contoh kecil tuh. Jadi anak-anak muda milenial, marilah kita dekatkan diri dengan ajaran orang tua. Apa tadi itu? Local wisdom, tradisi kita. Tapi janganlah pula tradisi itu menari-nari aja kerja. Kita bukan itu maksudnya. Ya? Artinya ada tradisi-tradisi yang lebih membuat kita menjadi orang yang berpikir jauh, visioner ke depan. Itu satu. Yang kedua, ya tetap tak ada jalan lain. Kita ini bangsa, setelah kita kuat dengan nilai-nilai local wisdom, Pancasila termasuk di situ semua itu kan, kita kuatlah dengan nilai agama kita. Banyak kita membaca Al-Quranul Karim, apalagi di bulan Ramadan. Betul. Qiraatul Quran atau tadarus Al-Quran. Memang yang disuruh tadarus, bukan qiraah. Beda itu. Kalau qiraah ini kan membaca. Kalau tadarus baca sambil diskusi. Tapi itulah ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, lomba-lomba banyak khatam ya kan? Berapa kali khatam? Tidak mesti lomba banyak khatam. Yang paling banyak tuh bagaimana kita baca, kita diskusi. Oleh karena anak muda milenial kalau baca Quran, baca yang punya terjemah. Kalau dia tak tahu bahasa Arab, ada Quran pakai terjemah sekarang. Supaya kita tahu apa artinya. Dan bisa memahami. Bisa memahami. Tapi pada prinsipnya juga harus ada yang mengajari kan begitu. Tentu. Jangan sampai kita juga berguru memahami juga tanpa ada yang menggurui kan begitu. Artinya kita kuat, ikatkan diri, balik kepada nilai-nilai agama, belajarlah dengan baik. Bisa belajar dengan guru, langsung. Tapi sekarang orang banyak belajar pakai Google. Kalaupun belajar pakai Google, pakai YouTube, jangan langsung dipegang itu barang. Tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ustaz, tanyakan kepada guru, tanya kepada orang tua. Jangan langsung dipegang. Kadang-kadang tahulah YouTube ini. Kan versi banyak. Ya kalau versi betul. Kalau sempat versi agak sedikit miring, versi comfort zone, ini kan bahaya ini kan. Jadi oleh karena itu generasi milenial, belajarlah agama itu, peganglah agama itu. Pegang local wisdom, ada tradisi, peganglah agama itu dengan baik. Insya Allah akan muncul ide-ide perubahan, semangat, produktiviti, semangat berbuat, berjuang untuk bangsa, negara, agama yang kita cintai.
Baik, itulah tadi perbincangan kita yang sangat deep ini. Kalau aku bilang ini sangat mendalam ini. Mendalam, diskusinya ini. Alhamdulillah. Saking mendalamnya kita pun nggak tahu nih apa yang mau dipertanyakan lagi gitu ya. Jadi baik sahabat Tribuners sekalian, berhubung juga waktu juga yang membatasi kita Bang. Demikian tadi perbincangan kita dengan Dr. Ansaria Mama MA, salah seorang pemain di balik layar gerakan ini. Dan semoga dari perbincangan ini kita dapat mengambil kesimpulan dan dapat mengambil sisi positif dari gagasan, pemikiran, gerakan yang telah disampaikan oleh Gerakan Total Produksi Islam Transitif. Ya. Tetap ikutin terus program digital Tribun Medan, follow, like, and share sosial media kami baik di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok-nya. Karena ini kan merupakan zaman milenial juga ya kan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh.